dan program kegiatan pengembangan motorik. Ya. Kelihatan nggih? Nah, di sini ada perbedaan antara karakter dan karakteristik. Itu bedanya. Kalau karakter itu watak adalah suatu sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Tetapi kalau karakteristik itu sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Jadi karakteristik dan karakter itu ada bedanya atau Bunda? Ada. Nah, jadi kalau karakter itu biasanya sejak dari lahir. Kalau karakteristik itu hanya sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seorang atau sesuatu. Sekarang apakah yang dimaksud membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu? Bisa menjawab Bu Badrul? Halo Bu Badrul? Halo? Halo? Kehilangan sinyal Bu Badrul? Halo? Halo? Nah, contohnya apa Bu? Contohnya apa? Ya, contohnya karakteristik itu sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Nah, itu apa contohnya apa satu saja. Nah, yang karakter tadi contohnya orang yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti yang dimiliki manusia lah. Yang karakteristik ini contohnya apa? Karakter itu watak seseorang. Yang apa? Kalau misalkan watak seseorang itu contoh, misalkan dia itu punya watak yang dimiliki. Itu karakter, yang karakteristik yang saya tanyakan. Halo. Bisa jawab Bunda. Iya, monggo panjenengan sinten? Iya, nomor 11. Iya, monggo. Untuk mengetahui karakteristik seseorang itu dilihat dari sikap dan sifatnya seseorang tadi dan berbicaranya. Nah ya, jadi contohnya yang saya katakan contohnya apa? Contohnya karakteristik yang dilihat dari seseorang tadi. Contohnya kamu beri contoh satu seperti orang mendemonstrasikan itu loh. Apa contohnya? Bunda, halo. Perkembangan. Contohnya apa? Halo. Perkembangan gerak anak. Karakteristik adalah sesuatu yang membuat kita dalam membedakan dari seseorang atau sesuatu. Bukan gerakan. Mungkin perilaku Bunda. Nah, ada anak yang pendiam, ada yang suka banyak bicara seperti itu. Ya, jadi itu sesuatu yang membuat dalam membedakan seseorang atau sesuatu. Itu ada perilaku anak seseorang dengan anak yang lain. Contohnya seperti itu. Itu harus bisa memahami di taman kanak-kanak. Begitu Bunda? Oke? Halo? Oke Bunda. Ya, sekarang kita lanjut. Untuk cara menghadapi keragaman karakteristik itu ada 3. Yang pertama saling menghargai. Yang kedua saling introspeksi. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak. Yang saya tanyakan, yang dimaksud tidak memaksakan kehendak itu apa Bunda? Coba sekarang dijawab yang di situ muncul atau Mbak Sririanti. Mbak. Masuk enggak? Mbak Sririanti ada enggak? Bunda, coba jawab. Siapa penjenengan? Tidak memaksakan Sririanti. Ya, Mbak Sririanti. Oke, siap. Monggo. Tidak memaksakan kehendak. Coba saya jawab. Ya. Misalkan mengerjakan tugas mati. Enggak mati gimana? Ayo. Gimana Mbak Srianti? Putus? Gangguan? Ayo yang bisa lainnya. Ya, saya Bunda. Siapa? Mbak siapa? Nomor 11. Mbak Yahra. Lah Mbak nomor 11 tadi putus katanya. Sekarang Mbak Yahra. Mbak Yahra coba nomor 11 tadi sudah 2 kali 3 kali Mbak Yahra. Memaksakan kehendak itu saya ketika anak tuh nggak mau mengerjakan tugas, kita nggak memaksakan
menyetujui agar mau mengerjakan tugas yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Iya, itu cara menghadapi keragaman karakter anak itu ada 3. Nah, yang tidak memaksakan kehendak itu seandainya, jadi bukan kok kita sebagai guru untuk memberikan kebebasan semau gue, namun kita harus memberikan pengertian kepada anak biar dia mau mengerjakan namun tidak terpaksa. Intinya kan seperti itu. Nggih, Bunda? Ya atau tidak? Halo? Ya, Bunda. Iya, betul. Jadi tidak memaksa atau tidak dipaksakan, dan dia pun sebagai anak tidak akan memaksakan kehendak. Kalau memang itu tidak bisa, ya tidak dipaksakan, seperti itu. Sekarang manfaat keragaman karakteristik di sekolah. 1. Menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bisa memberikan informasi dan saling berteman. Sekarang yang pertama, yang menanamkan sifat menerima dan menghargai, itu contohnya apa, Bu Harni? Halo, Bu Harni? Halo, Bu Harni? Yang menanamkan sifat menerima dan menghargai itu apa contohnya? Itu manfaat karakteristik di sekolahan. Contohnya apa, Bu Harni? Halo, Bu Harni muncul tidak? Bu Sumini? Mbak Oya? Mbak Oya? Iya, Mbak Oya? Iya, Bu Sumini. Contohin apa, Bu? Menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Ya, misalkan ada seorang anak yang memberikan hasil karyanya, dan anak tersebut walaupun hasilnya itu kurang bagus, dia tetap menghargai hasil temannya. Ya, kemudian untuk menerima apapun yang diberikan nilai dari ibu guru, dia itu tetap tenang, walaupun misalkan seharusnya dapat bintang 4 tapi dapat bintangnya 3, itu dia tetap suka gitu. Berarti manfaat keragaman yang karakter di sekolahan itu seperti itu. Bu guru harus bisa mengerti semuanya, nggih. Adanya perbedaan, meskipun itu sebetulnya tidak pas, tetapi harus bisa dilaksanakan karena juga itu menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan. Meskipun tidak membedakan satu dan yang lain. Nah, itu namanya anak yang bisa memanfaatkan keragaman karakteristiknya. Lalu arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu apa, Mbak Oya? Arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu contohnya apa, Mbak Oya? Karakteristik di sekolah. Halo, Mbak Oya, ada enggak? Halo, Mbak Oya? Halo, Mbak Oya? Halo? Arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan. Contohnya apa, Mbak Oya? Siapa yang masuk? Yang bisa masuk itu? Mbak Widiawati masuk enggak? Ya, Mbak siapa ini? Hah? Ya, Mbak Sriyanti, monggo. Apa arti? Dengan persahabatan antar teman. Jadi jawabnya, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan itu persahabatan dengan, halo, Teman. coba dijawab. Persahabatan antara dengan teman, itu arti dari memperkuat. Ya, kalau bisa memberikan informasi dan saling berteman, itu juga sama, nggih, yaitu manfaat keragaman karakteristik di sekolahan. Nah, sekarang akan kita lanjut untuk perkembangan gerak anak yang usia 4 sampai 5 tahun. Bunda tahu karakteristik anak yang usia 4 sampai 5 tahun umpamanya menempel. Dalam kegiatan menempel itu disediakan pola gambar dan potongan kertas kecil. Ya, itu untuk menempel apa itu nanti, Bunda? Contohnya. Halo. Halo, Bunda. Bisa jawab, tidak usah ditunjuk. Bisa jawab, tidak usah ditunjuk. Ya, siapa? Anu saja. Saya Bu siapa gitu. Siapa? Halo. Ya, Widiawati. Contohnya apa? Contohnya apa program?
Iya, contohnya apa program kegiatan? Membuat kolase. Gambar. Iya, iya. Kok Terus ya. Sudah nggih? Putus-putus. Sekarang yang kedua mengerjakan puzzle. Lalu program kegiatannya disediakan puzzle untuk disusun utuh. Itu kegiatannya, programnya itu kegiatannya menyusun puzzle. Tahu ya Bunda, menyusun puzzle nggih? Halo? Halo? Ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 coba dibaca dari situ yang kelihatan. Siapa yang kelihatan membaca, Mbak Indri atau Mbak Lydia? Yuk, kelihatan enggak? Nomor 8, nggih, mari dibaca. Mbak Lydia, silahkan dibaca nomor 3 sampai nomor 5. Ayo. nomor 3 yaitu Lainnya ditutup dulu megaphone-nya. Ayo. Lanjut Mbak Lydia. nomor 3 yaitu mencoblos kertas dengan pensil atau spidol. Ya. Program kegiatannya yaitu menyediakan jarum tangan, benang, dan kain. Apa itu kegiatannya berarti? Sebentar, kegiatannya apa itu? Suruh ngapain itu? Suruh apa? Mencocok itu belum mencocok. Loh kok mencocok? Menyoblos kertas dengan pensil atau spidol. Menyediakan jarum tangan, benang. Menjahit toh Bu? Menjahit. Nah itu kan menjahit. Ya menjahit. Lalu sekarang nomor 4. Coba nomor 4. Dibaca lagi nomor 4. Nomor 4, semakin terampil menggunakan jari tangan atau mewarnai dengan rapi. Program kegiatannya yaitu disediakan pensil berwarna dan gambar. Apa itu Bu nanti kegiatannya? Hasil kegiatannya apa? Mewarnai. Mewarnai. Ya lanjut. Yang nomor 5. Nomor 5, mengancingkan kancing baju. Program kegiatannya membuka kancing baju dan mengancingkannya sendiri. Itu kegiatannya seperti itu berarti termasuk anak itu apa itu? Mempunyai rasa Mandiri. Iya, mempunyai rasa kemandirian 100. Ya, lanjut yang nomor 6 Mbak Nur Hidayati. Buka enggak? Mbak Nur Hidayati ada enggak sinyalnya? Mbak Nur. Halo. Mbak Nur Hidayati. Menarik garis lurus lengkung miring. Disediakan kertas yang terdiri dari titik-titik. Ada Bu, Iya, apa itu Mbak? putus Bunda. Nomor 6 itu menarik garis lurus. Program kegiatannya disediakan kertas. Berarti kegiatannya apa itu? Halo? Nggih, kegiatannya diwujudkan apa itu Mbak? Menjiplak. Ya menjiplak bisa, masuk kognitif bisa, masuk bahasa bisa, ya itu. Masuk apa lagi? Nah, garis lengkung lurus itu kan, Menebalkan. ya menebalkan bisa. Ya, oke. Sekarang yang nomor 7, berjalan di atas papan titian. Itu termasuk kegiatan fisik motorik apa Bunda? Halo? Kasar. Siapa yang jawab? Motorik kasar. Ya, termasuk fisik motorik kasar. Ya, oke. Ya, oke, lanjut. Sekarang tolong Ibu pahami, kelihatan tuh dari situ ada tingkat pengembangan kemampuan gerak, tingkat 1, 2, 3. Yang dilaksanakan bunda-bunda di sekolah mestinya tingkat yang ketiga. Akan saya bacakan gerak dasar, gerak berlari, berjalan, melompat pada usia akhir bayi sampai usia 6 sampai 7 tahun. Itu gerak pengembangan kemampuan gerak. Nah, dalam prinsip-prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak ini harus mempunyai memiliki kemampuan melihat dengan fokus yang benar. Nah, anak itu telah dapat melakukan serangkaian gerakan secara berkelanjutan. Ya, memerlukan relaksasi sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya pembelajaran itu harus ada relaksasi yang contohnya bisa di punggung sini itu diadakan geleng-geleng, itu namanya relaksasi. Jadi mengendorkan otot-otot yang ada di punggung itu relaksasi. Terus mampu melakukan gerakan oposisi. Nah, itu terus mampu melakukan pemindahan beban, mampu menggunakan tenaga mereka. Jadi dalam prinsip dasar pengembangan kemampuan ada beberapa hal ini. Tolong besok dibaca lagi dan untuk dipahami, ya, biar nanti lebih paham.
Ya. Siap Bunda? Halo. Ya, Bu. Ya. Siap. Ya, di situ kita lanjutkan untuk faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak. Ada faktor tampilan berupa ukuran tubuh, faktor lingkungan, stimulus dari lingkungan. Saya ingin bertanya, faktor tampilan berupa ukuran tubuh, pertumbuhan fisik, kekuatan itu contohnya apa, Mbak? Coba sekarang Bu Subekti Mayasari. Contohnya apa? Faktor tampilan berupa ukuran tubuh, pertumbuhan fisik, dan kekuatan. Silakan, Bu Bekti. Masuk, Bu Bekti. Halo? Halo? Sinyal jelek, Bu Bekti. Halo? Halo? Bu Badrul, di mana ini Bu Bekti kok enggak kelihatan? Ye? Halo? Sinyalnya kok jelek nggih? Gimana? Iya, yang tidak putus-putus siapa coba? Faktor tampilan berupa ukuran tubuh. Contohnya apa? Contohnya ya. Contohnya mungkin kan kalau anak itu dewasa kecil pertumbuhannya mungkin gemuk, mungkin kurus itu Bu. Nah iya, yang faktor mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak itu kalau seandainya anak itu sangat gemuk sekali, mungkin kan gerakannya juga kurang bebas ya Bunda. Nggih napa mboten? Iya ta? Halo? Ya. Iya. Iya, jadi kemampuan geraknya kurang bisa normal seperti anak yang normal. Kalau anak yang usia TK terus bobotnya 35 atau 40 itu kan termasuk tidak normal. Ya, faktor tetap mempengaruhi nggih. Nggih ta, Bunda? Halo? Ya. Iya. Sekarang faktor lingkungan, stimulasi dari lingkungan. Apa itu yang dimaksud faktor lingkungan, stimulasi dari lingkungan, Mbak Nur Hidayat? Coba, apa Mbak Nur Hidayat? Di situ putus-putus tidak? Halo? Halo? Gimana ini kok putus? Gimana Mbak Nur Hidayat? Bisa masuk? Halo? Coba nomor 24 Faktor lingkungan stimulasi. Ya, silakan masuk nomor 22 Sri Sugiarti. Ayo. Iya. Heeh. Nah, mungkin contohnya anak melihat benda atau mainan yang menarik, maka anak itu akan menuju ke arah benda yang menarik itu tadi. Maksudnya faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan anak gerak itu intinya melihat permainan yang sangat menarik itu. Stimulasinya dari lingkungan seperti itu nggih, yang dimaksud panjenengan? Iya, iya. Iya, begitu. Ya, kita lanjut. Untuk modul 4 ada KB1, KB2. Yang modul 4 KB1 macam-macam gerak, yang KB2 gerak non lokomotor. Ya. Di sini ada macam-macam gerak, lokomotor dan non lokomotor. Kemarin sudah dibahas bahwa lokomotor itu contohnya apa, Bunda? Ada yang bisa menjawab? Halo, putus terus toh, Bun? Iya, kalau yang yang tidak putus bisa jawab. Apa, Bu? Ya, anak lari, Kalau non lokomotor? Mendorong. mungkin menangkap, Ya, ya, melempar. ya. Dan antara itu nggih, antara lain itu. Yang penting Bunda sudah tahu karena kemarin sudah dibahas juga. Sekarang kita lanjutkan dengan gerakan refleks dan gerakan dasar. Yang gerakan refleks ya toh, itu ada kemampuan mengamati. Yang gerakan dasar ada kemampuan fisik, ada gerakan keterampilan dan ada kemampuan komunikasi. Sekarang Ibu tahu yang dimaksud kemampuan mengamati itu contohnya apa, Bunda? Seorang anak mempunyai kemampuan mengamati, contohnya anak bagaimana itu? Halo?
anak mungkin melihat orang bergerak itu yang meniru Bunda. Ya, yang dimaksud mengamati segala sesuatu yang dilaksanakan kegiatan di sekolahan, mungkin anak itu bisa mengamati ya toh, dan anak itu pun bisa melaksanakan kegiatan melalui keterampilan anak yang dia punyai. Itu teori gerakan manusia yang dilaksanakan yang disebut teori taksonomi. Nah, itu ya. Itu nanti ya Bunda untuk dipelajari semuanya, karena itu juga penting Ibunda di sekolah memberikan kegiatan kepada anak didik. Kalau gerakan dasar kemampuan fisik contohnya apa Bunda? Anak yang bagaimana? Yang harus bisa melaksanakan gerakan manusia yang sempurna. Kemampuan fisiknya yang bagaimana Bunda? Bisa berjalan lurus, lari, terus ya yang jelas untuk kemampuan fisik itu kalau normal bukan autis, anak akan mempunyai perilaku yang sempurna, segala sesuatunya itu dia mesti 85% sempurna, dan dia akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman dalam kemampuan komunikasinya. Itu yang jelas seperti itu. Jadi kalau di sekolahan Bunda punya siswa, halo dimatiin dulu megafonnya. Kalau di sekolahan punya siswa yang dia sejak masuk sampai 1 semester tidak mau gerak apapun, dia hanya diam saja, berarti kemampuan fisiknya berkurang. Dan dia diam saja berarti dia juga kemampuan komunikasinya kurang. Itu perlu diadakan motivasi atau diberikan stimulus pada anak yang mengalami seperti itu. Caranya bagaimana? Bu Guru bisa memberikan motivasi. Begitu ya Bunda? Jelas? Halo? Nggih. Ya. Sekarang kita lanjut modul 5. Ada bentuk gerak dasar. Ragam gerak dasar, yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan gerak dasar? Itu proses di mana anak memperoleh gerak dasar yang senantiasa berkembang, yang berdasarkan proses pengembangan saraf dan otot yang dipengaruhi juga oleh keturunan. Jadi dalam bentuk gerak dasar ini mungkin terjadi proses pengembangan anak itu yang melalui otot maupun melalui perilaku, itu juga dipengaruhi oleh keturunan. Kalau anak itu gennya orang tua mungkin punya keturunan stroke atau gula, mungkin anak itu juga besok entah anaknya atau cucunya ada yang riwayat seperti itu ada. Lalu yang B, pengalaman gerak sebelumnya. Pengalaman gerak saat ini, gerak yang digambarkan dalam kaitannya dengan pola tertentu. Nah, dalam bentuk gerak dasar ini ada pengalaman gerak sebelumnya. Itu ya harus dipelajari pengalaman gerak saat ini, gerak yang digambarkan dalam kaitan tertentu. Jadi pengembangan gerak dasar ini ada beberapa proses. Yang jelas yang pertama, prosesnya pengembangan itu mesti melalui saraf kalau gerak dasar itu. Ya. Lalu yang selanjutnya pengalaman gerak yang sebelumnya. Di saat itu Bunda harus bisa memberikan pengertian pada anak untuk bentuk gerak dasar sesuai dengan yang ada di modul. Kita lanjut. Untuk pola gerak dasar ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan manipulatif. Dan tidak ada kalah pentingnya, kemarin sudah dibahas juga. Kalau gerak lokomotor itu gerakan pindah tempat, kalau gerak non lokomotor gerakan tidak pindah tempat, yang tadi sudah disampaikan bahwa contohnya lokomotor itu ada berlari, berjalan gitu. Kalau non lokomotor ada lempar, ada jinjit dan sebagainya. Sekarang kalau manipulatif, gerak manipulatif ini contohnya gerakan lokomotor dan gerakan tradisional. Yang atas ini gerakan lokomotor, ya toh? Kalau yang bawah ini
jenis permainan tradisional. Maka dapat dikatakan gerakan lokomotor, gerakan tradisional ini bisa sebagai pengganti gerakan lokomotor. Kelihatan Bunda? Halo? Halo? Kelihatan. Ya, gambarnya ini kelihatan nggih? Terus gerakan manipulatif contohnya apa Bunda? Ini gerakan manipulatif. Melempar, Ya. Nah, ini gerakan manipulatif di bawah ini contohnya orang yang mau melempar, yang mau ini tapi baru melempar bola atau ini. Nah, ini tuh contohnya. Sekarang yang perlu diperhatikan dalam mempelajari tentang hal-hal motorik. Satu, kesiapan belajar. Otomatis akan mempelajari gerakan motorik harus siap ya Bunda. Halo? 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 Nggih. Terus kesempatan belajar. Kesempatan latihan. Model yang baik. Ya, model yang baik. Terus bimbingan dan motivasi. Jadi tidak lepas Bu Guru di sekolahan kalau akan mempelajari hal motorik, memperhatikan anak, harus ada kesiapan belajar dan diberi kesempatan untuk belajar anak itu. Ya, tadi diberi kesempatan untuk latihan, contohnya latihan melempar bola, ya toh, kesempatan belajar titian, ya toh, terus model yang baik. Berikanlah model yang baik dan diberikan bimbingan juga motivasi. Itu untuk yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Ya, ini ragam gerak dasar tidak usah saya bahas. Demikian untuk materi yang dari modul 3 sampai 5 yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai di sini. Nanti ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini nanti akan saya sampaikan kepada Bunda semuanya. Waktunya masih ada, namun nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang RPPH. Nah, sekarang Ibunda buka, ya, saya masuk dulu untuk itu. Sekarang Bunda buka, mari silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan pada. Ya. Sekarang Bunda ada yang mau bertanya, silahkan. Di sini saya ingin memberikan informasi untuk sekarang sekarang Bu Hajat mau bertanya apa Bu Hajat? Ya Bu, saya mau bertanya. Apa sajakah yang dapat masalah anak yang mengalami keterlambatan kemampuan gerak Bu? Berarti intinya kegiatan apa saja yang dapat merangsang permasalahan anak yang mengalami keterlambatan. Begitu Bu Hajat? Ya. Iya, betul. Ya, itu bisa melalui bermain balok, ya toh? Bermain balok ya Bu. Bisa anak itu yang keterlambatan, yang kalau bukan autis bisa diterapikan fisik. Tetapi kalau yang autis itu diterapikan perilakunya dan pendidikannya. Jadi meskipun keterlambatan ada perbedaan antara anak yang normal dan anak yang autis. Kalau anak yang normal perlu dilatih saja, diberikan motivasi sebenarnya untuk permainan balok, ya toh. Terus untuk diarahkan pada orang tua, terapi fisik. Nah, biar fisiknya lebih meningkat. Tapi kalau yang autis itu terapinya bukan fisik, tapi terapi perilaku, ya Bu, perilaku dan pendidikan. Itu bagi anak yang autis. Nah, bisa menerima? Halo? Iya. Ya, lanjut. Ayo Mbak Lydia mau bertanya apa? Ya. Nomor 8 Bu. Mbak Lydia nomor berapa? Mbak Lydia nomor berapa? Nomor 8. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan follow through? Mbak perlihatkan apa itu videonya, bisa enggak? Videonya diperlihatkan. Bisa enggak Mbak? Enggak ada sinyal.
Mungkin sudah. Oh ya, yang dimaksud apa itu tadi? Follow through. Follow through itu ada contohnya, Mbak. Nah, ada contohnya, yaitu itu tolak peluru. Dapat dikatakan itu tolak peluru, ya toh? Jadi follow through itu sebagian contoh tolak peluru adalah gerakan lanjutan. Ya, gerakan lanjutan setelah peluru itu ditolakkan. Peluru ditolakkan itu namanya gerakan follow through, ya toh? Lalu lepas dari tangannya, bisa dibilangkan gerakan akhir itu dilakukan dengan cara setelah peluru itu ditolakkan kaki kanan segera melangkah ke depan. Jadi diginikan tapi kaki kanan segera melangkah ke depan, itu yang dinamakan gerakan follow through, yaitu kaki kiri menggantung di belakang. Itu gerakan follow through, itu kegiatan fisik motorik apa Mbak? Gerakan fisik motorik kasar ya. Jadi tolak peluru yang itu dilemparkan, ya kaki kiri langsung ke depan, kaki kanan langsung ke depan, kaki kirinya menggantung di belakang. Jadi seperti orang tolak peluru itu loh, pakai pernah toh pada waktu di SMP, ya toh, tolak peluru itu loh, itu yang namanya kan gerakan follow through itu seperti itu. Bisa menerima? Halo? Iya. Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih. Sekarang dilanjut untuk siapa tadi yang mau bertanya, Mbak Retno. Silakan Mbak Retno, mau bertanya apa? Mbak nomor 13, mau bertanya apa? Ini Bu, loncat dan lompat termasuk dalam ragam gerakan dasar. Apakah perbedaan keduanya? Dan sebutkan variasi kegiatan loncat untuk anak TK, Bu. Iya, memang itu ada perbedaannya. Perbedaan loncat dan lompat itu karena bedanya kaki tumpuan sebelum bertolak dan mendorong ke udara, itu perbedaannya. Kalau lompat itu kegiatan yang mendorong tubuh. Kalau lompat kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki, mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki, itu melompat. Kalau meloncat mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki. Nyundul Mbak, itu meloncat. Nah, jadi kalau melompat itu menggunakan mendorong tubuh ke atas satu kaki, kalau meloncat menggunakan dua kaki. Perbedaannya hanya itu saja. Bisa menerima? Bisa? Ya, bisa. Ya, kok tidak sama lihat toh? Videonya tidak ada yang kelihatan. Apa semua trouble ya? Tolong buat diperlihatkan seperti yang kemarin itu, jadi bagus, bisa diambil gambarnya. Ya, sekarang dilanjut untuk pertanyaan yang keempat. Mbak siapa? Mbak Indri atau siapa yang mau bertanya tadi? Nomor 7 Bunda. Nomor 7. Absensi nomor 7. Siapa namanya? 27. Nomor 7. Oh, nomor 7. Nomor 7. Iya, Indri Ratmasari. Apa Mbak pertanyaannya Mbak Indri? Ngapunten Bunda, tadi sudah dijelaskan bahwa permainan tradisional itu bisa mengganti gerak lokomotor nggih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, contoh kan permainan tradisional yang cocok untuk anak TK itu seperti apa? Dan itu termasuk gerak lokomotor yang mana saja ya Bunda ya? Oh ya, kalau gerak permainan tradisional di taman kanak-kanak itu bisa peta umpet. Tahu peta umpet Bunda? Oh, nggih. Bola bekel. Ya. Bola bekel. Bola bekel itu loh. Untuk bekelan itu loh. Bola kecil terus ada itu apa? Yang seperti kecil saya itu pernah seperti itu, main bola bekel ya toh. Terus kelereng Bunda. Lompat tali, egrang, gobak sodor, itu yang masuk tradisional ya toh. Terus kalau yang apa itu lokomotor juga ada engklek, ada gobak sodor, pate lele, egrang, lompat. Kan mirip ya toh? Hanya sedikit yang perbedaannya. Juga ada bola bekel, ada tari tongkat. Kan mirip toh, jadi bisa untuk pengganti hanya 1-2 yang tidak sama. Engklek juga ada, yang tidak ada hanya pate lele, kelereng tidak ada, egrang ada, lompat tali ada, gobak sodor ada, peta umpet yang tidak ada. Perbedaannya hanya itu. Jelas Bunda? Ya, anak itu untuk anak TK
insya Allah bisa. Bisa, gebak sodor kan anak TK diajar juga bisa dilatih. Bikin segi 4. Bisa tak gebak sodor? Ya, gebak sodor bisa di tradisional itu bisa masuk gebak sodor. Terus bekel juga bisa, gitu. Bisa nggih? Terima kasih. Wah, nggih, matur nuwun. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang masih satu. Siapa yang mau tanya masih satu? Siapa? Ayo Bu. Mbak. Dilewati, Bu. Oh, 23 oh iya. 14, Mbak Oya. 14 Oya. Ya, Mbak Oya dulu nomor 14. Oh, 14 sabar mantok kok. 26 Mbak Oya, ya silakan Mbak Oya dulu. Bu, ini kaitannya dengan gerakan dasar. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Halo. Ini berkaitan dengan gerakan dasar, Bu, Titin. Ya. Iya, itu kan ada gerak lokomotor, ada gerak non lokomotor, ada gerak manipulatif. Nah, itu semua kan membutuhkan latihan keseimbangan, Bu. Iya. Oke. Nah, kenapa untuk anak usia dini itu sangat membutuhkan latihan keseimbangan tersebut? Lalu yang pertanyaan yang kedua, apa ada Satu saja Mbak, satu saja. Bertanya itu satu saja, enggak malah bingung. Jawab beda nanti. Satu saja. Apa yang ditanyakan? Keseimbangan itu. Ya, itu tadi Bu, kenapa anak usia dini itu membutuhkan latihan keseimbangan tersebut? Itu saja. Karena anak usia dini kan juga membutuhkan adanya kelenturan dan adanya keseimbangan. Nah, kalau di anak usia dini itu tidak ada keseimbangan dalam gerak fisiknya, mungkin anak itu tidak dapat dikatakan perubahan atau pertumbuhan perkembangan motoriknya itu berhasil. Jadi perlu sekali. Nah, kita perlu sekali tangge. Nah, untuk keseimbangan dan kelenturannya itu perlu sekali. Untuk itu mestinya yang kamu maksud dalam keseimbangan itu, karena itu merupakan suatu gerakan olahraga di mana olahraga tersebut mengandalkan keseimbangan. Jadi kalau tidak ada keseimbangan dalam fisik motorik kasarnya kan tidak bisa melaksanakan. Nah, tentu Bunda, intinya seperti itu. Contohnya dalam keseimbangan dalam gerakan motorik kasar itu umpamanya meniti, membawa lilin, itu kan termasuk gerakan fisik motorik apa itu? Kasar nggih? Itu kasar. Iya, itu kan harus ada keseimbangan. Nah, ada keseimbangan kan nggih? Iya, oke. Betul ya. Saya kira yang dari bunda-bunda cukup sekian, tapi saya juga mau bertanya, yang mohon pertanyaannya juga dijawab sebisa-bisanya ya Bunda, dan nanti hasilnya bisa untuk di istilahnya itu dirangkum. Nah, sekarang yang pertanyaan yang pertama yang akan itu tadi dari pertanyaan bunda-bunda semuanya, jawaban dari saya sudah bisa menerima semua Bunda? Sudah bisa menerima? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya, silakan untuk dijawab. Mbak Erna tadi belum bertanya tangge, apa yang dimaksud gerakan fundamental? Silakan dijawab oleh Mbak Erna. Ya. Maksud gerakan fundamental adalah pola gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks. Sudah. Gerakan ini terjadi atas dasar gerakan refleks jawabnya, hubungan dengan badan. Terus kemudian merupakan bawaan sejak lahir dan terjadi tanpa melalui latihan, Bun. Iya, cukup nggih? Cukup Mbak? Iya, cukup. Betul, itu kalau dengan disimpulkan lagi bisa juga dijawab gerakan dasar yang berkembang terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh. Nah, itu juga betul, karena apa? Itu juga bisa disimpulkan jawabannya. Ya, betul Mbak Erna. Sekarang yang nomor 2, apa yang kau ketahui tentang kontraksi isotenik dan kontraksi isometrik? Silakan dijawab oleh Mbak Widiawati. Ada? Mbak Widiawati, silakan.
Ora cetha Mbak kok kayaknya sinyalnya ya. Heeh. Sinyalnya. Mikir enek sinyal. Iya itu enggak dari sini enggak jelas. Tapi suara saya diterima di situ tidak jelas nggih? Suara saya jelas dari situ. Mbak Widiawati, halo. Sudah, kalau memang di situ terkendala sinyal. Pernah jelasin Mbak sampai sini. Kalau nggih, sedangkan kontraksi isotonik adalah kontraksi otot yang disertai dengan perubahan panjang. Ya, betul. Ya, betul. Suaranya di sini kurang jelas karena adanya sinyal ya, Mbak. Kalau suara saya didengar di situ jelas sekali nggih? Halo. 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 Malah masuk sinyalnya. Halo. Halo. Ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Berilah contoh 3 gerakan manipulatif. Ya. Gerakan manipulatif. Silakan untuk Mbak Harni. Gerakan manipulatif Bu Harni, silakan dijawab. Sampel saja. Ya, apa? Melempar, Terus? menendang, Terus? Nggih, terus? menyepak. Ya, antara lain menendang, menangkap, melempar, dan menyepak itu juga boleh gerakan manipulatif. Ya, betul Bu Harni, tepuk tangan untuk Bu Harni. Bisa enggak tepuk tangan di situ? Enggak bisa masuk. Halo. Ya wis. Nggih, pun dilanjut sing penting yang iso mireng. Sekarang yang nomor 4. Yang memerlukan gerakan koordinasi mata dan tangan. Bola ke bawah atau memantul disebut gerakan apa, Mbak? Coba, Mbak Sri Rianti. Gerakan manipulatif, Bunda. Ya, gerakan manipulatif. Ya, betul. Tapi koordinasi mata itu disebut gerakan apa? Ayo, gerakan apa? Gerakan memantul itu loh. Gerakan bonceng. Ya, gerakan bonceng atau gerakan mendribling bola bisa juga. Ya, di antara bonceng dan medribling itu bisa. Ya. Lanjut sekarang yang nomor 5. Aktivitas yang dapat diberikan guru untuk merangsang kegiatan motorik halus. Contohnya apa, Bunda? Halo, contohnya apa? Halo. Meruncing, yang kedua meruncing. Ya, apalagi motorik halus. Aktivitas anak yang selainnya itu apanya satu meroncet tok? Menggambar. Ya. Menggambar, siapa lagi? Mewarnai, ya apalagi? Iya, antara lain itu mewarnai, menggambar, ya toh? Meronce, ya mewarnai, menggambar, meronce, ya antara lain itu. Itulah yang menjadi pertanyaan saya dan bunda-bunda semuanya sudah bisa menjawab. Berarti dalam kegiatan ini saya dapat bisa mengatakan bunda sudah bisa melaksanakan saintifik yang ada 7, bisa mengamati, bisa menanya, ya toh? Terus bisa mengasosiasikan, bisa mengumpulkan dan nanti bisa untuk mengkomunikasikan dengan teman lain yang sekiranya belum tahu tentang pembelajaran fisik atau pembelajaran fisik di taman kanak-kanak. Begitu. Bunda, halo. Bagaimana sinyalnya? Halo? Masih ada waktu setengah jam. Ini saya akan mengevaluasi tentang
RPPH Bunda. Halo semuanya, muncul dalam video kalau bisa. Saya mau menyampaikan tentang RPPH. Bunda, besok tanggal 3 Bunda akan mempresentasikan atau akan praktek menampilkan video Bunda. Gitu Bunda? Video yang praktek sesuai dengan RPPH yang saya berikan tugas pada TT pertama. Untuk RPPH itu sebetulnya yang saya maksud itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir. Baik bentuk sentra maupun bentuk area maupun bentuk kelompok pasti ada itu. Lalu dalam kegiatan awal mestinya ada pembukaan, ada tanya jawab, ada bercakap-cakap, ada bercerita. Itu memang harus ada metode sebetulnya. Lalu kegiatan inti tidak lepas metodenya, demonstrasi dan pemberian tugas. Kalau A 3 kegiatan, kalau B 4 kegiatan. Siapa yang kali ini membuat lebih dari 4 kegiatan yang B mohon untuk di-delete. Jadi nanti yang dibuat rekaman atau dibuat video yang kegiatan sesuai dengan kurikulum. Ada tidak yang membuat kelompok B 5 kegiatan Bunda? Ada tidak? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti sudah bisa. Lalu untuk semuanya ini memegang RPPH masing-masing dilihat. Kalau dalam kegiatan inti belum ada tulisan demonstrasi dan pemberian tugas yang menghasilkan kegiatan atau hasil karya, tolong bertanya. Nah, ditanyakan, Bu ini kegiatan inti saya berbunyi seperti ini. Atau ditampilkan pada layar bisa. Silakan, ada ndak yang bertanya untuk kegiatan inti? Biar nanti dalam penjenengan merekam tidak salah. Halo Bunda. Sekarang saya urutkan dari nomor 1. Apakah bisa membaca kegiatan intinya? Nomor 1. Nomor 1 Mbak Ani. Kegiatan intinya apa? Kegiatan intinya? Niku mencocok gambar matahari, Bu. Enggak. Komplitnya dibaca komplit. Nggih. Demonstrasi. Demonstrasi. Nggih, demonstrasi, pemberian tugas. Cocok gambar matahari. Ye, terus yang kedua. Demokrasi. Kok demokrasi toh? Pemberian tugas menggambar gambar matahari dengan cahaya, Bu. Ye, terus yang ketiga. Demonstrasi pemberian tugas menarik garis gambar matahari dengan angka. Ya, betul. 3 nggih. A nggih, kelompok A nggih. Kelompok A, Bu. Terus lainnya ayo yang kedua, Mbak Anis gimana Mbak Anis? Sudah betul belum? Sudah seperti itu belum? Halo? Gimana? Sekarang bagi yang kira-kira dilihat tidak seperti itu saja yang dibacakan Bun. Yang sudah seperti itu tidak usah, maksudnya sudah pakai metode, sudah kegiatannya berwujud, nanti akan ada wujudnya hasil karya. Yang sudah seperti Mbak Anis tadi tidak usah dibaca, yang kira-kira ragu-ragu saja untuk menghemat waktu. Gimana? Karena kelihatannya sinyalnya agak buruk sinyalnya. Kurang lancar. Halo. Iya. Ya. Nomor 6. Iya, silakan. Menyebabkan mobil. Ya, lanjut. Lanjut sinyalnya nih, lanjut. Membuat miniatur dari bus mobil. Membuat Membuat miniatur dari kardus bentuk mobil. terus Demonstrasi pemberian tugas ulang dan menambahkan angka banyak roda mobil.
Kemudian demonstrasi pemberian narik garis kata bagian-bagian mewarnainya, Bun. Yang membuat miniatur tadi akan berwujud kardus gede-gede gitu, Mbak, besar-besar itu. Bukan, Bu. Jadi dari kardus tapsetan yang itu nanti dibuat seperti mobil. Terus ditempel di mana? Itu nanti hasil karya, Bu. Bukan tempelan. Kayak bentuk mobil. Oh ya, ya bisa ya, oke ya. Betul ya, Bu ya. Tapi seandainya kalau itu berarti anak satu bikin satu, nggih. Ya, anak satu bikin satu, terus itu tetap anak itu memegang mobil yang dibuat itu dipoto, itu hasil karyanya seperti itu untuk dilaporkan pada laporan RPPH. Kalau kamu di sana ada bukti fisik itu, tapi dalam administrasinya kan tidak bisa kalau tidak dipoto. Gitu? Ya, enggak apa-apa. Silahkan. Lanjutnya. Silahkan. Ya, lanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Mbak. Mbak Nur Hidayah. Metode pemberian tugas menempel bentuk geometri dari kertas lipat menjadi bentuk mobil. Sebentar, kok metode pemberian tugas, piye? Metode demonstrasi. Sebentar, metodenya ditulis. Nah, jangan dibaca no. Yang bacanya demonstrasi pemberian tugas begitu. Demonstrasi pemberian tugas menempel ya. Bentuk dari kertas lipat ya. menjadi bentuk mobil. Ya. Mengenal huruf hijaiyah. Ya. Terus memberi tanda pada gambar, Bunda. Terus yang mengenal huruf hijaiyah itu kegiatan hasil karyanya apa? Yang itu, yang tadi itu, yang menempel itu tadi, Bunda. Yang hasil karyanya. Menempel huruf hijaiyah. Betul. Menempel bentuk geometri menjadi bentuk mobil itu, Bunda, hasil karyanya. Berarti berapa kegiatan? 3. Oh ya. Jadi tidak dicampur loh, nggih. Sing menempel huruf hijaiyah itu sendiri, yang membuat yang mobil itu berarti menempel huruf hijaiyah itu menjadi bentuk mobil itu, kan begitu, nggih? Berarti penjenengan mobilnya itu tulisan huruf hijaiyah. Apa tulisannya? Itu kertas lipat itu loh, Bunda. Nah iya. Itu loh. Enggak, huruf hijaiyah itu jenengan wujudke kegiatannya apa? Ada bunyinya apa? Misalkan menebalkan huruf ya. Gitu aja. Oh, berarti kan huruf hijaiyah itu kan huruf Arab itu toh. Penjenengan bikinnya alif ba ta gitu yang di situ. Menebalkan itu yang dimaksud itu. Oh ya, enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Menebalkan nggih atau menempel nggih. Jadi di situ di LKTK Bunda ada huruf hijaiyah atau ada kertas dibikin guntingan huruf hijaiyah lalu ditempelkan pada buku, begitu toh Bunda? Gitu? Oh ya, oke, lanjut. Ayo yang lain. 12, Bun. Nomor 12. Ya. Untuk kegiatan inti, demonstrasi dan pemberian tugas melipat kertas membentuk ikan. Yang kedua, demonstrasi dan pemberian tugas membuat kolase gambar ikan dengan daun. Ya. Kegiatan ketiga, demonstrasi dan pemberian tugas meniru tulisan ikan. Ya. Yang keempat, demonstrasi dan pemberian tugas mengurutkan gambar ikan dari kecil ke besar. Ya. Boleh. Oke, lanjut. Ya. Nah, yang bertanya. Nomor 13 ya, Bu. Iya, Mbak Retno. Bagaimana? Ini untuk kelompok A itu intinya ada 3 kegiatan. Yang pertama demonstrasi pemberian tugas menebalkan huruf pesawat. Kemudian yang kegiatan keduanya pemberian tugas mengenal angka 8 dengan meronce manik-manik. Yang ketiga demonstrasi pemberian tugas melipat bentuk pesawat. Itu sudah betul belum, Bunda? Kok ini penjenengan intinya anak mengamati, anak mengumpulkan gitu kok, Mbak? Itu loh yang muncul itu kok anak. Kegiatan intinya, Bunda. Lah mana? Nggak ada di situ kok, nggak ditulis.
ada yang kegiatan intinya Bunda. Nah, yaitu kegiatan inti saya baca ada menanya, coba ditampilkan lagi. Tampilkan lagi, Bunda. Intinya demonstrasi pemberian tugas. Nah, ditempelkan gini loh. Nah, ini nah tadi yang ditampilkan tadi kan ada menanya tadi. Ya, demonstrasi pemberian tugas. Jangan mengenal. Yang mengenal itu yang salah. Ya, menebalkan kata, huruf gitu. Kan ini sejak kemarin sudah saya revisi toh. Tolong yang mengenal ini jangan mengenal. Ini saya revisi ke Bunda, yang ke Bu Zahra saya belum kirim, yang ke Bunda sudah. Bu, saya sudah matur. Untuk nanti video jangan dimasukkan Bu Zahra. Nanti akan saya jelaskan kalau sudah. Ya, jadi video tolong besok tanggal 3 itu diputar sendiri-sendiri. Bu Zahra nanti ngerekam seperti ini. Gitu loh. Terus setelah itu nanti video hari Selasa atau Rabu nanti saya kasih waktu 1 hari bersamaan di store pada kami. Tapi 1 hari tidak boleh sebelum dan sesudahnya. Kalau saya memberikan waktu hari Selasa, ya hari Selasa itu jam berapa semuanya mengirim. Biar nanti bisa jadi satu. Begitu Bunda? Jelas nggih? Jadi jangan mengirimkan video kepada Bu Zahra. Bu Zahra besok ngerekam yang di sini pada waktu kegiatan seperti ini. Jelas nggih? Ya. Lanjut, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, nomor 15. Ya, silahkan 15. Di Injil itu ada kelompok, ada kegiatan. Ya. Yang pertama yaitu demonstrasi pemberian tugas, menghubungkan lambang sila dengan angka sila Pancasila. Yang kedua, demonstrasi pemberian tugas, mencocok gambar burung Garuda. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas, mencampur warna dengan teknik finger painting. Sudah? Sudah nggih? Cukup. Bagus, sudah bagus itu. Lanjut, yang lainnya. Yang lain, nomor berapa lagi? Ya, 25 silakan. Nomor 2, Bu. Silakan. 25, demonstrasi pemberian tugas menggambar mobil. Ya. Demonstrasi pemberian tugas menggunting dan menempel gambar mobil. Ya, lanjut. Demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar mobil. Ya. Demonstrasi pemberian tugas meniru nama-nama kendaraan di darat. Pemberian tugas meniru menebalkan huruf atau menebalkan tulisan nama-nama kendaraan. Itu anak meniru dari ibu guru gitu Bu, bisa nggak? Cakep nggak? Nah, Bu Guru memberikan contoh meniru itu kan anak-anak berarti didikte. Saya minta dalam itu ada gambar mobil terus ditulisi pemenang mobil Avanza, ada tulisan Avanza tapi titik-titik. Terus nanti biar ditebalkan. Kan mobilnya mestinya bermacam-macam. Kalau Bu Guru menulis di papan tulis. Oh, enggak boleh, itu namanya calestung. Itu namanya calestung. Nah, jangan calestung. Kan itu kegiatan inti itu ada LKTK-nya toh, Bu. Ada LKTK-nya. Jangan anak meniru di atas itu. Jadi tetap Bu Guru menyiapkan ada lembar kerja. Dalam lembar kerja itu diberikan tulisan atau gambaran. Terus menebalkan titik-titik atau menebalkan huruf yang ada dalam itu. Tidak Bu Guru di depan terus muridnya disuruh meniru, itu namanya calestung, itu juga tidak diperkenankan untuk kurikulum 13. Kalau sudah pernah menebalkan huruf gitu nggak Bu? Ya, menebalkan huruf apa menjadi bunyi apa seperti itu. Nggih. Dibuat kalimat yang sederhana, nggih. Diganti ya. Jadi nanti penjenengan dalam kegiatan di videonya biar lurus, jangan anak-anak semua melihat ke depan. Ini Bu Guru menulis di sini tolong ditirukan. Wah, itu salah besar, enggak boleh Mbak itu. Karena itu calestung ya. Jadi menulis dan berhitung kan tidak diperkenankan. Alangkah baiknya pakai lembar kerja. Dalam lembar kerja itu diberi contoh. Begitu. Ngaten nggih, Bu? Nggih. Halo, lanjut. 8 Bu. 8 ya, 8 Mbak Lydia, silakan. Yang nomor 1, demonstrasi pemberian tugas, mengurutkan gambar kapal dari yang terbesar hingga terkecil dengan memberi angka 1 sampai 5.
Iki aku ora ketemu kene ya. Aku ora iso nang kene. Pemberian tugas menempelkan guru atas. Ya. Terus yang ketiga demonstrasi pemberian tugas melipat hafal dari kertas lipat. Ya, yang penting sudah semua ada hasil karya. Pakai LKTK itu sudah betul. Tidak anak disuruh meniru di depan belabak, jangan. Pakai lembar kerja. Lanjut lainnya. 9, Bu. Ya, nomor 9 silakan. Mbak Lis Hartanti. Bagian inti demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar bendera. Demonstrasi tugas kolase gambar bendera. Ya. Demonstrasi tugas menggambar bendera sesuai angka. Ya. Demonstrasi pemberian tugas menebalkan huruf pada kata bendera merah putih. Ya. 4 nggih. 4 Mbak. Ya, betul. Ya, 4 betul. Ya, lainnya, ayo lainnya. Masih berapa lainnya? Ya. Mbak Anistiawati silakan. Bisa ditampilkan. Untuk kegiatan intinya adalah pemberian tugas. Terus yang kedua mengurutkan perkembangbiakan ayam. Mbak, sebentar, tidak jelas. Sebentar. Tolong yang ini ditutup dulu, Mbak. Siapa ini tadi? Dikembalikan biar untuk keluar, Mbak. Mbak Anistiawati biar keluar. Masukkan, Mbak. Ayo di videokan apanya itu tulisannya. Halo. J. Demonstrasi yang pertama demonstrasi pemberian tugas menegakkan tulisan nama-nama binatang. Ya. Terus yang perkembangbiakan ayam. Terus yang ketiga demonstrasi pemberian tugas menggambar ayam. Yang berkembang biak ayam tadi bagaimana kalimatnya? Demonstrasi tentang perkembangbiakan ayam. Itu apa kegiatannya perkembangbiakan ayam itu? Niku memberi mengukurkan bunda. Kenapa? Dari di anak ayam menjadi ayam yang besar, ayam. Ada gambarnya? Ada? Ada lembar kerjanya. Oh ya udah, tadi yang penting ada lembar kerjanya. Ya, ada lembar kerjanya. Ya, oke. Lanjut yang lainnya. Sudah semua? Sudah belum? Sudah. Oh ya, nomor 7 silakan. Ya, ini misalnya ini ada eksperimen pemberian tugas itu membuat pelangi dengan menggunakan air. Terus kegiatan kedua adalah demonstrasi pemberian tugas membilang warna pelangi. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi pemberian tugas menggunting kertas dan menempel pada gambar pelangi. Dan yang keempat adalah demonstrasi pemberian tugas menebalkan kata pelangi. Yang eksperimen tadi loh, Bu. Yeah. Eksperimen itu diganti yang ada bukti fisiknya menggambar. Jadi ada gambar anak yang baru bermain air, terus nanti itu diwarnai atau bagaimana gitu. Jangan anak disuruh eksperimen langsung praktek, itu nanti ya kisruh nggak ada bukti fisiknya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terus yang nomor 2 tadi apa ya? Yang di bawah eksperimen tadi loh. Tadi membilang. Nah, yang membilang itu jangan membilang. Menebalkan angka. Ya, menebalkan angka gini pinter. Ya. Ya, cukup. Ya, lanjut lainnya. Ya. Nomor berapa? Halo, nomor berapa? Nomor berapa? Ya, Pak Sabar, silakan Pak Sabar. Kegiatan inti Ya. pertama demonstrasi pemberian tugas. Anak menggunting dan menempel bentuk lingkaran menjadi bentuk matahari. Demonstrasi pemberian tugas, anak mengurutkan urutan gambar benda langit yang besar ke yang kecil. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas menyusun huruf kata matahari.
Yang dibuang anak, tulisan anak itu tidak usah Pak Sabar. Oh, nggih. Tidak usah pakai anak. Makasih. Ya, nggih. Makasih. Anaknya di delete. Lanjut, siapa yang lain? Ayo. Nggih. Nomor berapa? Nomor 4. Ya, silahkan. Mbak Eni. Ya. Untuk kegiatan ini kelompok B. Dari kegiatan ininya, pertama, demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar benda-benda langit. Nomor 2, demonstrasi pemberian tugas membilang jumlah gambar. Nomor 3, demonstrasi pemberian tugas memberi urutan 1 sampai 5 gambar bintang yang terjauh sampai yang terdekat. Nomor 4, demonstrasi pemberian tugas menghias gambar bintang dengan sobekan kertas. Ya, cukup. Bagus, boleh, enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Karena ini segede ya. Lanjut. Lainnya. Ayo. Lainnya. Ayo Mbak, lainnya. Boleh Bunda, Gimana? nomor 11. Ya, suara saya bisa terdengar di situ. Halo. Bisa Bunda. Iya, nomor 11 silakan. Mbak Muslimah. Ya, Mm-mm. ya. Demonstrasi pemberian tugas menempel kartu huruf menjadi kata jagung. Ya. Demonstrasi pemberian tugas mengurutkan gambar jagung dari kecil, sedang, besar. Ya. Demonstrasi pemberian tugas melepas biji jagung, rebus atau pipil. Mbak. Demonstrasi pemberian tugas kolase dari biji jagung, Bunda. Ya. Berarti penjenengan ganggu biji jagung tok tempel-tempel kayak itu. Ya. Bunda. Oh ya udah, yang penting itu jagungnya tetap menjadi hasil kegiatan ditempelkan pada kertas begitu nggih? Ya, Bun. Ya. Yang pipil-pipil tadi apa itu? Kegiatan yang ketiga. Melepas biji jagung, rebus itu, Bun. Nah, itu diganti. Harus ada bukti fisiknya. Masa melepas berarti anak satu persatu membawa jagung loh. Jagungnya oke banget no, saya ke jagung. Nah, gambar jagung saja diganti, di situ ada gambar jagung, terus diwarnai atau bagaimana yang mudah gitu aja. Yang satu tadi sudah menempel biji jagung, langsung saja dikasih biji jagung setiap meja, gitu loh. Terus yang satu itu diganti, yang penting kaitan dengan jagung, menggambar jagung. Mewarnai gambar jagung itu boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Ya, ya, langsung silakan. Lainnya, yuk, lainnya. 24 Bu. Ya, siap, 24. Oke. Mbak Arni. Kegiatan intinya demonstrasi pemberian tugas anak menebalkan gambar pelangi, menebalkan titik-titik gambar pelangi. Ya. Terus demonstrasi yang nomor 2, demonstrasi pemberian tugas menyusun kartu kata niku le dados kalimat pelangi. Yang ketiga, demonstrasi pemberian tugas mewarnai pelangi. Yang keempat, memberi angka pada jumlah warna pelangi. Ya, enggak apa-apa, boleh, silahkan. Lanjut. Oke, makasih Bu. Ya, lanjut. Lainnya lanjut, masih berapa orang? 18. Ya, silahkan 18. Sri Mularmi, Bu Sri Mularmi silahkan. Mendemonstrasikan warna bunga mawar. Ya, Melipat kertas membentuk bunga. ya. Mendemonstrasikan Sebentar, kok mendemonstrasikan toh Bu? Kok mendemonstrasikan bagaimana? Loh, demonstrasi pemberian tugas bukan mendemonstrasikan. mendemonstrasikan pemberian tugas. Oh, piye toh Bu? Kok mendemonstrasikan pemberian tugas? Demonstrasi pemberian tugas. Ngoten lho. Ah, nggih. Warna bunga mawar. Nggih, nggih. Demonstrasi
melipat kertas membentuk bunga, mendemonstrasi kembali to Bu. Nuwun sewu Ibu, panjenengan ingkang leres pangandikanipun mangke wong direkam lho Bu. Demonstrasi pemberian tugas. Coba diulangi. si pemberian tugas. Pemberian tugas. Demonstrasi pemberian tugas. Nah, langsung. Melipat kertas membentuk bunga. Ya, lanjut. Demonstrasi pemberian tugas mencontoh kata mawar. Ya, terus. Demonstrasi pemberian tugas bunga mawar warna dan bentuk. Sudah? Ya sudah. Ya. Lanjut yang lainnya. Bisa Bu, itu enggak apa-apa. Tapi tolong kalau membaca jangan keliru. Jangan keliru, hanya dalam penjelasan Bu Guru kalau mau mengajar mesti mendemonstrasikan toh, pertanyaan kan begitu. Tetapi dalam bahasa di situ bukan mendemonstrasikan, demonstrasi pemberian tugas begitu Bu, nggih. Ya, yuk lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Nomor 25, Bu. Ya, nomor 25 silakan. 22. Oh, 22, Bu Sri Sugiarti silakan. Oke. Kegiatan pertama, demonstrasi pemberian tugas menebalkan tulisan di bawah gambar. Huruf, menebalkan huruf di bawah gambar, jangan tulisan. Oh iya. Nggih, lanjut. Kegiatan kedua, demonstrasi pemberian tugas menggambar bintang, bulan, matahari, dan awan. Ya. Kegiatan ketiga, demonstrasi pemberian tugas kolase gambar awan dengan kapas. Ya. Kegiatan keempat, demonstrasi pemberian tugas melingkari gambar benda-benda langit. Ya, cukup. Boleh. Silakan. Lanjut. Siapa Mbak siapa? Ayo, lanjutnya masih ada berapa lagi? Sudah semua Mbak Retno Wulandari sudah nggih? Sudah semua Bunda? Sudah nggih? Sudah, alhamdulillah. Semuanya bisa berjalan dengan lancar Bunda. Untuk kesempatan ini akan kita lanjutkan untuk kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Sebelum penutup Bunda, saya pesan bahwa besok jangan lupa tidak usah kirim video ke Mbak Yaro. Besok Mbak Yaro ngerekam langsung saja, tapi video nanti dikirimkan saya ke email saya setelah kegiatan pembelajaran. Dan nanti dalam kegiatan pembelajaran saya urutkan dari nomor 1. Umpama nomor 1 Mbak Ani besok siap dulu nggih, langsung Mbak Ani menampilkan videonya, mengambil dari sini diampilkan di laptop. Nanti Mbak Ani melihat, saya melihat. Begitu Bunda. Bunda Ani ada tidak? Ada. Bunda Ani, halo. Halo. Ya, jadi besok begitu nggih caranya. Jadi besok diusahakan jam 10 lebih 10 menit sudah kita mulai biar nanti waktunya tercukupi karena 27 kali 4 menit. Saya minta 4 menit besok. Jangan sampai ada yang lebih dari 4 menit. Maksimal 5 menit nggih. Ya, boleh lebih tapi maksimal 5 menit. Itu pesan dari saya dan tolong untuk RPPH dibenahi yang betul. Dan untuk TT yang kedua itu termasuk ISA yang 5 itu untuk TT kedua. Dan nanti TT ketiga Ibu yang praktek mengajar itu berupa video itu TT ketiga. Nanti TT keempat, nanti untuk pertemuan yang keempat kita tinggal feedback evaluasi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Begitu ya Bunda? Jelas? Yap. Tahu ya? Ya. Ada pertanyaan tidak? Masih ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Iya. Ada. Iya, bagaimana? Nomor 11.
Ya, nomor 11 bagaimana? RPPH yang ya, RPPH yang tadi dibenarkan terus dikirim lagi boleh Bunda? Saya ngirim besok saja kalau dengan ngirim video ya Bu, biar tidak penuh di HP saya, nggih. Oh siap Bunda. Sing penting videonya dibenahi dulu seperti yang sudah dibenahi ini, makaten nggih. Ya, jelas semuanya. Yang masih ada revisi tidak usah kirim dulu, kirimnya besok bersamaan dengan video. Jadi ngirimnya video bersamaan dengan pembenahan RPPH. Ngaten Bunda? Yang penting besok RPPH-nya Ibu menampilkan videonya sudah dengan struktur yang betul atau dengan sistematika yang betul. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, dan kegiatan akhir. Dan besok supaya untuk menghemat waktu, kegiatan awal itu sedikit saja, lalu inti nanti kegiatan istirahat itu cukup diberikan penjelasan saja untuk cuci tangan, ya kan, tidak usah dipraktekkan toh, tidak ada anaknya. Kegiatan terakhir penutup nanti feedback diskusi kegiatan yang telah dilaksanakan pada depan tadi. Begitu Bunda, jelas nggih? Dalam video seperti itu nggih? Jelas nggih? Jelas? Ya, jelas. Kalau jelas, untuk menutup ini, karena Bunda sudah bisa mengamati, menanya, mengumpulkan, dan menalar, dan mencari informasi dari rekan lain, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, mari kita bersama-sama, saya mengulang nyanyian yang kemarin Bunda berikan itu. Bunda masih teringat belum? Kalau masih teringat, coba semuanya membuka video dan membuka mikrofon untuk menyanyi bersama. Masih teringat toh? Aku dengar, yuk bareng-bareng. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku bisa. Ayo kerja bersama-sama, kerjakan saja sebisanya. Hati ikhlas itu kuncinya. Kalau tak bisa tak apa-apa, tanyakan saja pada tutornya. Ya, begitu ya Bunda? Ya, terus tadi yang saya berikan tadi diulangi sekali saja. Yang nyanyian Pak Tani ya. Bunda sudah bisa toh tadi mendengarkan yang nyanyian Pak Tani? Ya, yang nyanyian Pak Tani? Ya, yang nyanyian Pak Tani belum hafal? Ya, sekarang esok ya, diulangi lagi. Esok Bapak Tani mikul pacul, menyang sawah nandur pari nandur sayur. Betul sampai gerak nggih. Parine lemu-lemu, sayure ijo-ijo, kabeh mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak, manggul sampan gawa jolong gawa keranjang, jalane diuncalke aduh akeh iwake, yen digoreng sreng aduh enake, yen digoreng sreng aduh enake. Nah, nanti untuk diluruskan karena tadi buku Bu Titin serak tadi sampai seperti mandek. Oh, diulangi. Diulangi sebentar. Esok Bapak Tani mikul pacul, menyang sawah nandur pari nandur sayur, parine lemu-lemu, sayure ijo-ijo, kabeh mau kuwi kebutuhanku. Awan-awan Pak nelayan golek iwak, manggul sampan gawa jolong gawa keranjang, jalane diuncalke aduh akeh iwake, yen digoreng sreng aduh enake, yen digoreng sreng aduh enake. Ya, tepuk tangan Bunda. Iya. Ya, yang satu burung Garuda nggih. Alangkah senang jika ku bisa terbang,
melayang bebas di angkasa yang luas, gagah perkasa bagai burung Garuda, mengelilingi Indonesia tercinta. Ya, tepuk tangan Bunda. Ya, saya kira kita akhiri sekian saja. Kita akhiri ya Bunda-bunda. Selamat beristirahat ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya Bunda dan barokah. Amin ya Bunda. Ya, amin ya, amin. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya toh? Sekian, terima kasih. Bila mana dalam penyampaian saya kurang jelas, Bunda-bunda besok bisa bertanya lewat WA group. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki kang iki wis mlebu ya iki. Wis dhewe sana. Ya, terima kasih.